Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang kita hormati juga Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada pemimpin kita, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kegiatan aksi nyata dari Ibu Herma Yulia selaku calon guru penggerak. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam kegiatan pagi hari ini, yang telah meluangkan waktu berkesempatan hadir di ruangan ini. Baiklah, acara yang pertama akan dibuka langsung oleh Bapak Dr. Andes Amhar Aza MM selaku Bapak Wakil Kepala Sekolah yang mewakili Bapak Kepala Sekolah Pak Syaihan SPDMM yang pagi ini mungkin berhalangan hadir karena ada kegiatan MKKS. Kepada Bapak Amhar Aza, Dr. Andes Amhar Aza MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita pagi ini, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena memberikan nikmatan berupa kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga dapat berkumpul di laboratorium IPA Negeri 1 Oku ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat teriring salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kirim juga pada keluarga, sahabat, pengikutnya dengan berdoa kita semua umat yang akan bersama dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan sambut kami ini, perlu kami sampaikan sehingganya Kepala Eksekutif 1 Oku yang akan membuka langsung acara yang kedua ini. Namun karena pada saat bersamaan beliau sudah ditunggu oleh kami untuk berangkat ke SMP Negeri 8 Oku di Sosok Buaya Raya. Jadi beliau memberikan mandat kepercayaan mengatasnamakan beliau pada acara pagi ini. Bapak Ibu hadirin kita yang kami hormati, acara pagi ini yaitu acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang diikuti oleh salah seorang guru SMP Negeri 1 Oku yaitu Ibu Herma Yulia SPD. Dan beliau untuk sampai saat ini adalah baru satu-satunya yang ikut ya. Oleh karena pada kesempatan forum ini kami mengharap kami bahwa motivasi kepada yang muda-muda beriring. Nah kalau Pak Laturin ya tiga tersiun ya kan, Ibu Leni yang memang sudah zamannya lahir sudah zaman canggih ya. Kalau menurut kami ini produk tamatan tahun 90-an turun tinggi sampai tamat pun sebiji pun tidak pernah dicicip namanya komputer kan, EKRS kasih nulis manual. Jadi kesempatan momen ini kami gunakan untuk mendorong pada kawan-kawan yang masih muda-muda harapan sepanjang untuk mengikuti jejak Mem Herma Yulia ini. Dan Mem Herma sudah memberikan langkah pertama membuka merintis jalan ini kan, ya merintis jalan akan menularkannya kepada kawan-kawan yang lain. Bela Bapak Ibu hadirin sekalian, atas izin kita semua dan izin Kepala Eksekutif 1 Oku untuk memohon rahmat dan berkah agar acara ini mendapatkan yang terbaik dan diridhoi dari Allah Ta'ala, maka acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 atas yang sebagai tugas aksi nyata modul 14 Ibu Herma Yulia SPD dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kami buka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya langsung saja paparan
aksi nyata diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Herma Yulia SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Vera Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan saya pada pagi hari yang mendung hampir hujan ini. Semoga Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang nanti kita sampaikan. Sebenarnya materi ini sudah kita dapatkan pada waktu kita bersekolah dulu atau berkuliah dulu. Tapi mungkin ini penyegaran. Saya bukan satu-satunya sumber di sini yang memang paham atau fasih terhadap budaya positif ini. Tapi kita semua bisa merefresh kembali pemikiran kita tentang pemahaman kita tentang budaya positif ini. Perlu saya sampaikan, saya sangat berterima kasih sekali kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberi support dan motivasi yang sangat besar sekali kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Pada awalnya saya tidak mau Pak Amhar ikut kegiatan ini, karena itu tadi melihat dari senior saya yang dari angkatan 1 sampai angkatan 6, saya angkatan 7 Pak Amhar. Jadi angkatan 1 sampai angkatan 6 mungkin kalau dilihat sibuk, ya memang sibuk karena memang dibebankan kepada mereka materi-materi itu selama awalnya itu 9 bulan. Pendidikan guru penggerak ini 9 bulan. Tapi pada waktu angkatan kelima itu sudah dialih pengurus ke BGP daerah masing-masing. Kalau dulu dari pusat, Pak. Nah, sekarang dikembalikan ke BGP kita khusus di Sumatera Selatan. Jadi angkatan 5, 6, dan 7 sekarang itu sudah masuk di BGP Sumsel. Dan begitu juga untuk lama pendidikannya itu juga dipersingkat menjadi 6 bulan. Tadinya 9 bulan. Jadi ada pemotongan masa diklat menjadi 6 bulan. Tapi cukup sangat membuat agak kewalahan juga dengan tugas kita sebagai guru di sekolah. Karena untuk diklat ini tidak meninggalkan di sekolah, tetapi diklat ini berbarengan dengan tugas kita sebagai guru. Saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Sekarang sudah masuk angkatan 8 dan 9 yang barusan kemarin Januari penutupan itu angkatan 9 kemarin. Untuk mengikuti kegiatan ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan untuk kegiatan ini Bapak Ibu. Kalau kata Pak Saimon tadi, kegiatan ini diperuntukkan untuk SIM kepala sekolah. Tapi bagi saya, kepala sekolah itu merupakan bonus atau takdir yang harus kita lalui. Jalan hidup kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik, kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, itu merupakan takdir kita Bapak. Menurut saya seperti itu. Jadi itu adalah bonus. Nah, tergantung kita mau mengambil bonus itu atau tidak. Tapi yang jelas di pendidikan guru penggerak ini kita di-refresh kembali pemikiran kita, diajak mengulang kembali tentang filosofi pendidikan, kemudian tentang apa-apa yang sudah kita pelajari untuk menjadikan anak didik kita menjadi anak didik yang bahagia dan selamat sesuai dengan tujuan dari pendidikan menurut filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan itu adalah untuk mendapatkan anak yang bahagia dan selamat, sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang bahagia atau produk yang memang mereka memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi untuk pendidikan penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini menurut saya sangat luar biasa dan sangat menarik sekali. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman, nanti angkatan 10 akan dibuka juga. Saya menghimbau
saya di sini sebagai bukan artinya pendahulu Pak, yang seperti yang Bapak tadi katakan pendobrak seperti itu Pak. Tapi saya membuka jalan kepada kawan-kawan, silahkan nanti kita sharing tugas dan apa-apa yang menjadi pendidikan di dalam guru penggerak, boleh nanti kita bicarakan apa-apanya, tugas apa yang akan dilaksanakan, kemudian materi-materi apa yang akan kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak, itu akan meningkatkan kompetensi diri kita sebagai pendidik, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang kata Bapak tadi, angkatan muda Pak ya. Kalau angkatan tua Pak Darusia, itu terkendala di umur. Karena untuk pendidikan guru penggerak itu maksimal umur 55. Jadi untuk kawan-kawan bawah 50 tahun, apa salahnya kita mencoba suatu pembaruan yang baru. Jangan takut untuk berubah, karena zaman juga berubah. Tahun belakang tidak sama dengan tahun ini. Jadi ketika kita pembelajaran waktu di SD tahun berapa dulu, kalau saya bandingkan dengan tahun saya dulu dengan tahun sekarang, berbeda sekali Bapak Ibu. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang ada sekarang, sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan pendidikan dan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Itu Bapak. Baiklah, untuk hari ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. 3 modul kami sudah sampai di modul terakhir. Ini modul terakhir di modul 1, 1.4, 1.1 sudah kami lewati sampai terakhir ini modul 1.4. Kemudian Februari ini kami akan mulai lagi di modul kedua. Sampai terjadwal itu bulan Juli nanti, insya Allah pendidikan guru penggerak untuk 7 itu berakhir. Jadi masih panjang perjalanan saya Bapak Ibu. Jadi saya minta bantuan dan support dari Bapak Ibu untuk agar saya selalu bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan mendapatkan gelar C-nya itu dihilangkan. Saya di sini masih calon guru penggerak. Jadi saya masih calon guru penggerak mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi tujuan kami C-nya itu hilang. Jadi guru penggerak nantinya. Nah, guru penggerak inilah yang nanti akan menggerakkan atau memberikan perubahan di sekolah kita. Jadi itu lagi sekali saya himbau kepada kawan-kawan yang lain, jangan takut. Saya bersedia untuk menjadi teman, menjadi kawan sharing bagi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini seminar atau diseminasi yang akan kita laksanakan itu adalah menyebarkan pemahaman budaya positif. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan dari modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bergeser dulu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Sebenarnya materi ini sudah familiar sekali dengan kita. Tapi silakan masuk Ibu Sri Marni, selamat datang. Kita akan bahas satu persatu dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini juga ada beberapa yang akan saya jelaskan tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser, kemudian makna disiplin positif dan motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol Dr. William Glasser. Kalau dulu kita psikologi pendidikan, kalau kita kuliah dulu itu
Jadi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan adalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, dan terakhir, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kita akan membahas satu persatu yang sudah dijelaskan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol ini tadi. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, Bapak Ibu, untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa kita, oleh murid. Teori kontrol ini katakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak ia sukai. Seperti itu. Jadi ilusi guru dapat mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Tetapi, bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat apa yang kita lakukan terhadap murid tersebut. Itu yang kedua. Kemudian, ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju kepada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka masing-masing. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif di dalam diri mereka. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Pernah tidak kita Bapak Ibu yang seperti itu? Kita menyampaikan pesan, tapi pesan yang kita sampaikan kepada anak tersebut membuat dirinya merasa seperti bersalah, seperti itu. Tuh. Selanjutnya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kita. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi kalau seandainya kita memaksa, mereka pada waktu tertentu mereka mungkin akan mematuhi atau menuruti apa yang kita inginkan, tapi itu tidak bertahan lama, karena setelah selesai itu mereka mungkin akan kembali kepada kebiasaan atau perilaku mereka sendiri. Jadi ini juga merupakan suatu ilusi menurut Dr. William Glasser bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu. Bagaimana seseorang bisa merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey, pernah juga kita pelajari di psikologi pendidikan pada waktu kita kuliah dulu, khusus untuk pendidikan tenaga pendidikan, kita mendapatkan materi ini. Bagaimana seseorang bisa merubah
dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya kita perlu mengubah pandangan kita terdahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini stimulus respon yang kita kaitkan dengan teori kontrol tentang pandangan terhadap dunia. Kalau stimulus respon kita memandangnya bahwa kebutuhan kita semuanya sama. Tapi sesuai dengan teori kontrol, setiap kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pada teori kontrol. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi biasa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Padahal semestinya kita menyadari bahwa semua perilaku itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, tidak sama dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon yang kita rasakan pada saat ini. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap karakter itu memiliki, setiap anak memiliki karakter dan memiliki tujuan masing-masing. Itu yang saya jelaskan tadi Pak Amhar, bahwa setiap anak itu tidak ada yang bodoh atau tidak ada yang nakal. Tapi mereka memiliki suatu kekhasan atau keistimewaan masing-masing. Nah, tugas kita lah memandang dari sudut manapun, dari segi manapun, apa keistimewaan yang ada pada anak atau orang lain tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Namun, di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa menjadikan diri kita dikontrol oleh orang lain. Jadi ada motivasi internal yang kita lakukan agar kita bisa percaya diri dan kita meyakini bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya dari yang pernyataan di atas. Tapi pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol yang ditekankan di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada saling kerjasama, saling kebermanfaatan atau saling keterikatan. Bukan artinya kita melakukan bujukan atau keinginan untuk memaksa orang lain. Yang selanjutnya pada stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Nah, pada teori kontrol itu berpikirnya menang-menang, artinya sukses sama sukses. Jangan sampai kita berpikiran saya harus sukses dari dia, seperti itu. Kalau bisa kita suksesnya sama-sama, kita majunya sama-sama, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Terima kasih Pak Ijal, diletakkan dulu di belakang ya. Seksi konsumsinya sudah datang. Nah, disiplin di sini dalam budaya kita, mana disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
kepatuhan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita selaku pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi yang mereka dapatkan dari luar atau dari orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ya Bapak Ibu ya. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen dalam bukunya Restoration School Discipline, itu ya bacanya Pak ya. Dinyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini saya sadul juga dari psikologi pendidikan. Yang pertama, hindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu biasanya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasa kita seperti ini Bapak Ibu ya, banyak sekali seperti ini. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau prestis dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini Bapak Ibu. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia termotivasi setelah ada penghargaan, atau dia termotivasi ketika ada imbalan, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang biasa timbul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Banyak ini Bapak Ibu ya. Itu. Jadi menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, artinya di dalam pemikiran mereka. Seperti itu. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan pengakuan, dan mendapatkan dari guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan itu bisa berupa hukuman fisik, bisa juga berupa hukuman psikis. Jadi anak-anak seolah-olah merasa disakiti menurut mereka, baik oleh fisik ataupun suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu pengertian atau makna dari hukuman. Nanti kita akan membandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira yang mana yang lebih bermanfaat dan bisa kita terapkan di budaya positif kita di sekolah. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi yang kedua. Biasanya itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tata tertib kita itu sepertinya Pak ya.
Ya, sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, pada konsekuensi, murid ini tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, atau mengobrol, misalnya pergi ke kantin, ke WC, keluar kelas pembelajaran, main HP, seperti itu. Nah, jadi mereka harus memenuhi konsekuensinya. Misalnya menyelesaikan tugas karena ketertinggalan, disuruh buat tugas tambahan, atau misalnya disuruh apalah seperti itu untuk menggantikan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi sudah diketahui oleh siswa tersebut. Nah, ini untuk konsekuensi Bapak Ibu. Ini biasa juga kita lakukan Bapak Ibu ya, jenis-jenis hukuman konsekuensi seperti ini. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Diane Goshen dalam bukunya diterbitkan tahun 2004. Nah, restitusi juga itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu. Beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman tadi yang secara insidental atau secara tiba-tiba kita lakukan kepada murid, bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Kalau konsekuensi itu kesalahan yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya, ada penebusan kesalahan nantinya. Nah, kalau untuk restitusi kita diajak untuk bagaimana mereka sendiri memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang menentukan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang mereka langgar, dan mereka sendiri yang menentukan solusi atas permasalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk restitusi. Nah, artinya mereka mengingat atau memaknainya dalam jangka waktu yang lebih lama. Tidak seperti hukuman tadi, bisa jadi hukuman bisa menjadi pengingat mereka pada jangka pendek, tapi kemungkinan bisa jadi pelanggaran yang dilakukan mereka akan terulang kembali atau terjadi kembali, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan yang disiplin nomor 1 dan nomor 2 tadi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau mereka belajar dari kesalahan, mereka tidak akan mengulangi kedua kalinya atau mengulangi perbuatan tersebut selanjutnya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau seandainya tadi dengan hukuman, bisa jadi anak atau siswa tersebut menjadi membenci kita atau tidak menyukai kita karena mereka merasa tersakiti dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau dengan restitusi, itu akan membuat hubungan kita dengan siswa menjadi baik-baik saja. Mereka menentukan, kita mengajak mereka untuk menentukan bagaimana mereka seharusnya menjadi, seperti itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau konsekuensi tadi itu suatu paksaan. Kalau kau tidak buat PR, kau harusnya ini. Itu yang konsekuensi tadi. Nah, kalau restitusi itu mereka yang menentukan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Bagaimana mereka memperbaiki diri untuk memperbaiki pelanggaran yang mereka lakukan. Itu. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini. Jadi mereka bisa merefleksikan mereka
menyadari apa kesalahan yang mereka lakukan, menyadari pelanggaran apa yang mereka perbuat, sehingga itu tadi dengan refleksi diri mereka yang mereka lakukan itu akan membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi mereka itu berkaca dengan apa yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya, keinginan kita mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Selanjutnya, restitusi adalah cara motivasi diri yang paling baik. Nah, itu tadi. Jadi restitusi ini merupakan motivasi internal bagi siswa tersebut. Motivasi yang lahir dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini membimbing mereka untuk membentuk karakter yang baik. Ya, Bapak Ibu, bukan tindakan. Kalau misalnya hukuman tadi, kita bisa memberikan hukuman fisik atau psikis, itu akan menimbulkan karakter yang tidak baik. Bisa jadi mereka menjadi pendendam kepada kita. Bisa jadi mereka merasa dalam jangka waktu yang lama akan menjadi ingatannya. Ibu itu dulu yang galak, itu kena kucai ini. Jadi ingatan mereka sampai kapanpun seperti itu. Tapi kalau dengan restitusi kita akan membentuk karakter yang baik pada siswa tersebut, akan membentuk nilai-nilai kebajikan yang baik terhadap siswa kita tersebut. Nah, selanjutnya restitusi itu menguatkan, memberi penguatan kepada siswa tersebut. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kalau seandainya kita memberikan hukuman atau konsekuensi, itu kemungkinan bukan solusi. Mereka merasa terpaksa dengan motivasi yang pertama tadi, artinya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, kalau dengan restitusi kita menentukan solusi, mereka menentukan solusi untuk mereka sendiri. Pengen jadi apa mereka? Pengen seperti apa mereka? Kalau mereka menginginkan yang terbaik bagi diri mereka, maka mereka akan melakukan yang terbaik juga, akan menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka salah dan akan membentuk mereka untuk melakukan perbuatan atau karakter yang baik. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau misalnya anak-anak yang berbuat salah itu merasa minder atau merasa rendah diri terhadap kawan-kawannya. Apalagi kalau misalnya mereka mendapatkan hukuman atau konsekuensi di depan teman-temannya, mereka merasa seperti mereka yang paling bersalah seperti itu. Tapi kalau dengan restitusi, ini mereka akan menyadari sendiri, akan termotivasi secara internal, dan mereka tidak merasa rendah diri atau merasa minder dengan kawan-kawannya yang lain. Nah, itu Bapak Ibu ciri-ciri dari restitusi bila kita bandingkan kepada hukuman dan konsekuensi tadi. Ini perbandingannya Bapak Ibu. Hukuman itu termasuk pada identitas gagal, sedangkan disiplin, konsekuensi dan restitusi itu membimbing pada identitas sukses. Nah, seperti yang saya bahas tadi, bahwa sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tuh, murid atau anak akan tersakiti kalau misalnya mendapatkan hukuman. Kalau di konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Nah, tapi kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini perbandingannya tadi. Nah, untuk identitas gagal yang dihukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Tapi di konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Di restitusi menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak didik kita. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas seperti yang saya bilang tadi Pak Amhar, kita MOU.
Kalau saya itu terbiasa tiap awal semester begitu hari pertama masuk, biasanya kita adakan MOU dulu dengan siswa. Nah, ini dikenal dengan keyakinan kelas. Jadi saya ingin budaya positif kita seperti itu. Memang kita sudah memiliki tata tertib atau peraturan tersendiri di sekolah kita, tetapi seyogyanya kita di kelas juga memiliki keyakinan kelas. Beda keyakinan sama peraturannya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu dibuat sepihak, tapi kalau keyakinan itu merupakan suatu kesepakatan antara kita dengan siswa. Jadi siswa yang mengungkapkan pendapat mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka terhadap pembelajaran yang terjadi di kelas kita Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin diri peserta didik agar menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, disepakati bersama secara umum atau universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama di kelas kita masing-masing. Keyakinan akan seorang dalam memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kita mempunyai peraturan sendiri, tata tertib sekolah, tapi kita memiliki aturan juga di kelas atau keyakinan bersama di kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, jadi ini terangkum yang mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas. Jadi kita dan siswa. Siswa kita buat mereka mengungkapkan pendapat atau keinginan mereka terhadap pembelajaran yang akan kita lalui selama 1 semester. Nah, kemudian keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali. Jadi kalau seandainya semester depan tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu atau misalnya ada penambahan, boleh kita lakukan. Jadi ini tidak monoton seperti tata tertib sekolah yang harus dipatuhi. Jadi yang itulah poinnya. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas itu bisa kita sesuaikan, bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita bersama. Nah, ini yang saya lakukan. Ini kebenaran yang semester ini tadi, semester yang kemarin itu memang sudah saya lakukan juga, tapi tidak terdokumentasi Pak Amhar. Nah, ini jadi anak-anak saya ajak untuk ini di awal masuk kemarin. Awal kita masuk kemarin. Jadi di kelas 99 ini, di kelas 99 saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas bersama untuk semester genap. Jadi anak-anak saya bagi sticky note satu persatu. Silahkan kalian buat apa keinginan dan harapan kalian, kebutuhan kalian selama pembelajaran IPA bersama Herma seperti itu kemarin. Jadi anak-anak antusias sekali, banyak sekali jawaban-jawaban mereka kemarin. Saya mendengarkan dan mencatat apa-apa yang mereka inginkan kemarin. Tapi nanti akhirnya kita yang menyimpulkan apa-apa yang mereka inginkan. Soal ulangan tidak boleh lebih dari 5. Seperti itu, banyak kemarin. Pilihan ganda. Kita sambung semua seperti itu Bapak Ibu ya. Terus masuk tepat waktu. Toleransinya 5 menit, boleh. Ada yang sampai 10 menit, boleh. Kita tampung semua. Nantinya akan menjadi akan kita bahas, akan kita koordinasikan menjadi suatu kesimpulan bersama. Nah, kemudian jangan banyak ikut tugas. Ya, itu juga kemarin. Tugasnya boleh dikerjakan bersama-sama, boleh. Boleh bawa HP waktu belajar, boleh. Jadi apa yang menjadi aspirasi mereka itu kita tampung semua. Kita catat di papan tulis dan
mereka membacakan, kemudian kita menyimpulkan apa yang menjadi keinginan mereka, kemudian setelahnya kita membuat kesimpulan dari keyakinan kelas yang sudah kita dapatkan. Nah, akhirnya ini saya minjem sebentar lagi di kelas 99. Nah, ini di kelas 99. Ini kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan untuk semester ini. Kalau yang semester belakangnya itulah terkoyak, ada salah. Tadinya saya tahu juga, tapi tidak ada lagi. Nah, ini kesepakatan kelas. Jadi ditandatangani oleh ketua kelas sebagai perwakilan kelasnya Pak Amhar, ini Pak Amhar, dan ditandatangani oleh saya selaku guru mata pelajarannya, seperti itu. Jadi banyak sekali keinginannya di sini Bapak Ibu. Ini saya bacakan satu. Diperbolehkan membawa HP, diperbolehkan mencari materi di HP, diperbolehkan makan dan minum di kantin. Jawaban mereka seperti itu Bapak Ibu. Yang jelas tugas kita mengarahkan mereka, membimbing mereka, membuat rangkuman dari keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama. Nah, akhirnya akan timbul keyakinan kelas yang jumlahnya sedikit. Tidak seperti tata tertib sekolah kita yang banyak itu. Aku tidak hafal Pak Amar berapa poin itu. Nah, tapi ini keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di dalam kelas. Kalau kita sudah sepakat untuk membuat seperti ini bersama siswa, siswa akan dengan tersendirinya akan mematuhi apa yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. Dan ini sudah saya jalankan, memang benar seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka terlambat, mereka langsung menemui saya, maaf Bu, tadi terlambat karena ini. Jadi alasannya apa seperti itu. Jadi saya bilang, tidak lanjutnya seperti apa yang akan kamu lakukan agar besok kamu tidak terlambat lagi pelajaran Mem-Herma. Ya Bu, besok lebih pagi lagi. Kemarin waktu masuk di kelas 9 ada juga yang terlambat perempuan. Jadi datang, Mem, lambat 10 menit. Artinya kan sudah melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas. Di sini toleransi terlambat itu 5 menit. Ternyata dia 10 menit. Saya tanya, kenapa? Tadi habis subuh tidur lagi. Mama kelupaan bangun ke. Nah, jadi saya tanya, besok bagaimana? Apakah besok akan terlambat lagi? Tidak, Mem. Besok kalau sudah subuh kaget tidak tidur lagi. Nah, artinya itu mereka sudah menanamkan di diri mereka bahwa mereka akan berbuat lebih baik lagi. Tidak akan mengulangi apa yang akan mereka lakukan. Tapi kalau biasanya kita mau terlambat, tegak situ. Seperti itu kan Bapak Ibu ya. Itu pernah saya lakukan seperti itu. Saya tidak suka dengan siswa yang terlambat seperti itu. Kadang saya terlambat masuk di kelas karena harus keliling dulu di kelas-kelas. Jadi masuk di kelas terlambat. Saya sudah terlambat, anak saya juga terlambat seperti itu. Jadi kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang mendasari mereka melakukan pelanggaran itu Bapak Ibu. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang memakai seperti ini ya Bapak Ibu ya. Secara tidak langsung kita memang sudah melakukannya ya Pak Rudi ya. Kita sudah membuat kesepakatan MOU kepada siswa kita di kelas. Tapi biasanya tidak terdokumentasi seperti ini. Nah, tidak terdokumentasi seperti ini. Saya harap nanti kita dokumentasikan seperti ini, kita tempel di kelas mereka. Jadi kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran di luar kesepakatan, mereka paham apa yang akan mereka lakukan. Nah, kemungkinan dalam 1 tahun ini untuk mata pelajaran saya, alhamdulillah siswa saya di kelas itu cukup memahami apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya rasa kita dan siswa kita sama seperti itu. Kebutuhan kita seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini dunia berkualitas, artinya harapan yang ada di dalam impian kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka.
Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia impian mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya kita dulu Pak Amhar ya, kita harus menjadikan diri kita sebagai contoh pada murid kita. Lanjut, kita ke restitusi 5 posisi kontrol. Kembali lagi saya mengutip di Diet Gosen bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada siswa atau pada murid? Memerdekakan dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian Gosen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol tadi. Nah, kelima posisi kontrol ini adalah yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi ada 5 sisi kontrol menurut Diet Gosen: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu. Nanti saya ajak ke aplikasi contohnya bagaimana itu posisi penghukum dan sebagainya itu. Nah, penghukum itu seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal seperti yang kita jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, posisi sebagai teman ini sering juga saya lakukan. Ini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara murid dan guru. Posisi di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita merasa memposisikan murid kita itu sebagai teman. Tapi di sini ada sisi negatifnya juga Bapak Ibu. Mungkin dengan kita mereka akan patuh atau mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi dengan guru lain belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Jadi ini saya rasakan. Dengan saya dia nurut. Tapi dengan guru lain dia tidak nurut. Jadi ketika guru lain mengatakan saya itu sangat nakal ini tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, tapi dengan saya tidak. Dia rajin, dia mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu. Kita bisa memposisikan mereka sebagai teman, tapi ada sisi negatifnya juga seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi semacam kita memberikan tugas misalnya kan. Jadi dalam waktu tertentu kamu harus menyelesaikan misalnya. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Nah, ini posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini posisi manajer Bapak Ibu. Ini saya ajak Bapak Ibu untuk suaranya masuk dah. Suaranya masih ya? Saya ajak Bapak Ibu untuk perhatikan sebentar penjelasan di sini. Di sini juga nanti akan digambarkan bagaimana itu posisi teman, penghukum, kemudian
posisi manajer yang akan dijelaskan melalui video penjelasan berikut. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam Silakan melihat menghadapi masalah gambaran tersebut. posisi-posisi kontrol yang akan diperankan dari video berikut. Posisi penghukum, Bapak Ibu. Posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Udah, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini biasa dilakukan kenapa saya Bapak Ibu ya. harus ke lapangan basket, Bu? Ya. Keliling Kenapa? lapangan. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, Cepat. ini sering sekali Pergi dilakukan. sana, Saya juga lapangan pernah basket. melakukan ini. Ya. Jadi pernah Posisi dapat PR, saya penghukum selalu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada Ini dampak posisi penghukum. adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ini juga pernah saya lakukan. Lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kalau terus. Tenang kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah, Sana itu cepat, seperti itu, kelas. Bapak Ibu ya. Maaf ya, Bu. Mungkin kita pernah melakukannya ya. Kan saya secara pribadi pernah melakukan ini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam Nah, dirinya. itu dampak bagi siswa. Posisi sebagai teman.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ini biasanya Bisa, kayak kita lakukan. Bu. Demi ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang Nah ini yang tertentu. seperti saya bilang tadi, murid akan tergantung pada guru itu saja, tapi dengan guru lain belum tentu mereka akan seperti itu. Ini posisi keempat, pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Itu seperti itu Nah, ya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah ini konsekuensi Paham, lagi. Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Konsekuensi yang dia lakukan atas keterlambatan yang Posisi diperbuatnya. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir itu posisi manajer Bapak Ibu. Kita perhatikan ya. Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba tinggal lupa menyetel alarm saya. sendiri. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi.
tidak ada Bu. Nah, jadi solusinya timbul dari siswa tersebut dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang ia Baik, Bu, yakini. terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah, dari kira-kira posisi kira-kira posisi mana yang paling posisi ideal mana mana yang Bu? dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Melihat karakteristik dari masing-masing posisi kontrol kita terhadap siswa kita. Jadi tinggal kita memanai yang mana yang ideal menurut kita, sehingga siswa akan merasa bahwa mereka dihargai dan diberi kenyamanan untuk mereka, sehingga motivasi internal yang ada di diri mereka dapat tumbuh atau timbul dengan sendirinya tanpa harus kita hukum atau kita paksa agar mereka mengikuti atau mematuhi apa yang ingin seharusnya ia lakukan. Bu ya, itu posisi kontrolnya. Nah, kemudian ini mungkin materi terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Masih menurut Diane Gossen dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 2001, itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nah, restitusi ini dinamakan dengan restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Akan kita bahas satu persatu. Ini segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Bagian pertama itu adalah validasi, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindak yang salah, dan yang ketiga adalah menyampaikan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Nah, ini langkah-langkah dari segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu guru bimbingan konseling paham sekali dengan hal tersebut, Bu Sarona ya, paham sekali dengan tahapan-tahapan restitusi ini. Tapi kita selaku guru juga memahami tahapan-tahapan ini agar anak-anak yang memang sedikit menyimpang dari keyakinan mereka itu dapat kita selesaikan tanpa harus selalu kembali ke guru BK. Jadi anak-anak yang bermasalah itu tidak harus kita benar-benar dimasukkan ke ruang BK, paham ya? Bisa kita selesaikan sendiri selaku guru mata pelajaran mereka. Ya, kalau memang seandainya tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan, kita kembalikan kepada wali kelasnya dan kita kembalikan lagi ke guru BK-nya. Biasanya guru BK ini bengkelnya. Itu Bapak Ibu ya. Terakhir itu baru ke Pak Amhar gitu. Kalau ada Pak Amhar berarti gawat gitu. Lah mendekati finish. Terakhir ke Pak Saihon sebagai kepala sekolah. Kalau sudah di Pak Saihon, final sekali itu. Tidak ada ininya lain, pilihan lain selain apa Pak Amhar? Gitu. Iya. Dibinasakan ya? Oh jangan. Dibina. Jadi dibina,
Kalau misalnya sudah melalui tahapan-tahapan yang memang sudah tidak bisa, mungkin ada seseorang yang bisa membinanya, seperti itu. Berarti itu kata lembut itu, Bu, ya. Itu. Nah, jadi di sini yang langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki tindakan yang dilakukan oleh siswa kita, oleh murid kita itu pasti memiliki alasan tertentu. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memotivasi anak didik kita secara internal, seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga yang pertama ini adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan kita salah-salahkan terus. Kalau kita salah-salahkan terus, mereka akan selalu gagal terus. Jadi akan merasa bahwa mereka sangat-sangat bersalah seperti itu. Jadi nanti kemungkinan kita untuk move on-kan mereka tidak berhasil, seperti itu Bapak Ibu. Itu menstabilkan identitas, move-on-kan. Ya benar ya? Nah, ini biasanya kalimat yang biasa kita sebutkan atau kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas siswa kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Biasanya itu kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tuh. Saya juga kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari salah. Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini sering kita sebutkan. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Boleh. Ini biasanya kalimat-kalimat ini yang bisa kita ucap atau kita lakukan untuk menstabilkan identitas peserta didik kita. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan pasti ada dasarnya, ada apa latar belakang dari tindakan yang dilakukannya tersebut. Bisa jadi memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan itu, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi mungkin anak seperti yang Naren tadi kan ada alasannya kenapa dia terlambat seperti itu. Jangan serta-merta kita hukum ya Pak Amhar ya. Jadi apa yang melatar belakangi kelakuannya seperti itu? Anak melakukan kegiatan atau pelanggaran seperti itu. Nah, biasanya guru menyuruh anak itu untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Nanti saya contohkan juga seperti yang tadi tindakannya. Biasa menyebutkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, biasanya kita ngomong seperti itu Bapak Ibu ya, kepada anak kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, sisi ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan dia yang salah, baru kita menanyakan keyakinan yang dia pahami atau dia hargai. Nah, jadi kita hubungkan dengan dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi keyakinan apa yang dia harapkan atau yang dia yakini bahwa itu baik untuk dia. Nah, seperti ini biasanya kalimat yang kita sampaikan kepada siswa kita dalam menanyakan keyakinan kepada mereka. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Aku sering dengar Ibu Sarona ngomong saya itu. Kamu ingin jadi apa? Seperti itu kan? Artinya kita membangkitkan motivasi internal di anak tersebut, sehingga anak tersebut membayangkan atau mengimajinasikan kebaikan apa yang ingin dia terapkan sehingga dia menjadi apa yang ingin dia capai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk kembali tengok
Implikasinya di contohnya seperti tadi, mungkin di sini bukan ada. Tadi Ibu ada selesai. dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid Bapak Ibu yang harus sarapan boleh sarapan ya. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menghadirkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sisi-sisi dari segitiga restitusi. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Contoh ya Bapak Ibu ya. Iya, Sarah. Siapa? Udah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga Ini menstabilkan identitas murid kita. seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain validasi Eka tindakan Pak. yang salah. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau Ini prinsip kita kamu? menanyakan keyakinannya. Enggak Pak. Keyakinan yang dipahami oleh siswa kita. Jadi keyakinan atau prinsip yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Nah ini kamu Bapak akan Ibu seperti- pertanyaan yang kita bisa Saya akan sampaikan menjadi kepada orang murid yang kita. kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itulah Bapak Ibu contoh dari penerapan Ibu segitiga dan Bapak guru restitusi. hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita mempersalahkan, Kita bisa sesuatu, mengajukan mereka akan merasa pernyataan lebih gagal lagi. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga Nah, ini Bapak Ibu, jadi tidak menghakimi atau memojokkan siswa kita kamu tersebut. bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir. Nah, ini sisi ketiga yang sudah keyakinan. kita bahas tadi, Teori menanyakan kontrol keyakinan. menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Empat, lu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam Itu apa namanya yang sudah kita lihat contohnya. Jadi kita bisa melihat sendiri bagaimana tahapan-tahapan dari restitusi yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya itu semestinya memang harus kita urutkan per langkah. Jadi dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu. Nah, ini kemarin saya sempat syuting ini Pak, tugas demonstrasi kontekstual namanya kemarin tuh, di sempat syuting bagaimana menerapkan disiplin positif melalui restitusi segitiga. Memang kita memiliki anak-anak didik yang piawai atau aktor baik, jadi saya sangat senang sekali menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Jadi tidak merasa terbeban atau merasa berat karena saya dibantu oleh orang-orang baik di sekitar saya, termasuk anak-anak didik kita yang bisa kita arahkan dan kita ajak untuk
melakukan kegiatan atau menerapkan implementasi kegiatan restitusi ini. Satu aja ini ya Bapak Ibu ya. Kemarin kami diminta dua masalah, tapi nanti kan satu masalah saja. Jadi saya dibantu oleh Ananda Nadira Melika Nisa kelas 87. Kalau lihat seperti itu pintarlah mereka berakting. Jadi saya tidak perlu susah payah mengarahkan mereka untuk berakting seperti itu. Betul sekali. Jadi saya merasa tidak terbebani. Sini Bapak. Belum mengundurkan diri jadi ketua OSIS. Kenapa? Gak pernah dianggap sama yang lain. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Mereka tidak pernah paham ya. Memang sekali seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik agar apa yang kita dapatkan akan menjadi yang terbaik seperti itu. Jadi tadi ketua sesi dokumentasi saya malah kan? Makanya saya kesal sekali. Nah, wajarnya kamu bisa bertindak lebih dari itu. OSIS. Benar kan? Saya bisa saja memperhatikan mereka dan saya ganti dengan orang lain. Tapi yang tidak saya lakukan ya. Iya sih Mem, saya merasa kalau tolong memberi keyakinan yang serius kita. Harusnya saya lebih menghargai dan memberikan yang baik. Ya Allah. Nah, itu nenek kamu. Betul sekali, posisi manajer dengan menggunakan restitusi segitiga restitusi. Memang berat kalau kita melaksanakan posisi manajer itu, karena ya itu tadi kita biasa terbawa dengan emosi sendiri, ya kan? Tapi sebisa mungkin kita mengendalikan diri agar kita bisa menerapkan sesuai dengan posisi ideal seharusnya kita lakukan. Ini harus berkolaborasi. Ini harus ini harus. Terima kasih banyak ya Mem. Amin nenek, sukses ya. Nah, jadi kembali lagi segitiga restitusi itu sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Memang tadi saya katakan berat memang kita lakukan seperti itu untuk bertindak yang sangat bijaksana sekali seperti itu. Biasanya kita langsung emosi tinggi melambung. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri siswa dan diri kita sendiri. Itu. Nah, tapi yang jelas ini kita membutuhkan proses ya Bapak Ibu. Kita sama-sama melakukannya, mengimplementasikan apa yang sudah kita pahami, sehingga ini juga membutuhkan satu sama lain Bapak Ibu. Bukan hanya kita saja, tapi seluruh warga sekolah, baik itu guru-guru yang lain, baik itu wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah harus mendukung budaya positif ini sehingga kita dapat mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita yakini untuk kita terapkan sebagai disiplin positif di sekolah kita. Seperti itu Pak Amhar. Terima kasih pemaparan saya hari ini tentang budaya positif selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Pera Puspita selaku moderator.
Baiklah. Terima kasih Bu Herma Yulia atas materi yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab di sini. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang berkenan untuk memberikan pertanyaan atau berdiskusi dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Herma Yulia. Silakan. Saya nggak ngerti kalau paham dengan Ibu Herma. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, implementasikan di kegiatannya setiap kegiatan kita di sekolah ini. Pas ya? Paham. Kita sharing pendapatnya Bapak Ibu ya, karena memang sudah seperti saya bilang tadi, ini kan sudah kita lakukan seperti itu. Cuma kita memberi kekuatan kepada kita bersama. Mungkin ada tambahan dari Ibu Zarona atau Ibu Yunisa. Kita sharing pendapat saja, bukan artinya kita di sini merasa bahwa kita hebat. Apa itu Bi? Sesuai situasi, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Ibu Yunisa tadi, kita harus menyesuaikan situasi yang bagaimana, karena tidak mungkin anak tersebut tidak cocok di posisi manajer yang kita lakukan, karena karakter anak yang berbeda. Mungkin kata saya tadi tergantung kodrat zaman dan kodrat alamnya. Bapak, kodrat alam itu kodrat yang dibawa oleh anak tersebut, bisa jadi dari pendidikan keluarga atau misalnya dari lingkungan tempat tinggalnya. Nah, anak-anak keras yang seperti ini yang dalam tanda kutip Bapak Ibu mungkin nggak bisa kita jadikan di posisi teman atau misalnya di posisi manajer. Nah, itu tadi kan ada 5 posisi tadi kan Bapak Ibu. Nah, di mana kita sewajarnya untuk menempatkan di mana posisi anak itu kita tempatkan. Bisa jadi penghukum. Kalau seandainya dia bisa jerah atau misalnya dia bisa berubah dengan cara dihukum, bisa jadi kita lakukan. Tapi selagi hukuman yang kita lakukan itu bermanfaat, maka atau namanya tidak memberikan psikis yang mendalam terhadap anak tersebut, kita bisa melakukan posisi tersebut. Atau misalnya sebagai posisi teman tadi. Nah, kita bisa melakukan posisi itu. Jadi anak nanti akan terbiasa mengikuti apa yang kita inginkan, atau apa yang menurut dia itu memang pantas untuk dilakukan. Seperti itu. Terima kasih Bu Yunisa. Ya, silakan dibuka kembali. Kalau masih ada yang mau bertanya atau menambahkan dari materi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Herma Yulia. Boleh nih? Kayaknya nyimaknya tadi. Ada lagi? Pak Darusi. Silakan Pak Rudi. Ya, setiap anak itu punya karakter masing-masing tadi kan, ada yang bagus, yang jelek, cuman yang saya sudah terapkan dari yang video yang rata-rata sudah saya terapkan dalam bentuk hukuman, dalam bentuk sindiran halus dengan ini, kemudian juga dalam bentuk yang ini tadi apa tuh manajer tadi. Nah, yang sampai di benak saya ini ada beberapa anak, tapi yang satu yang menonjol yang sekarang ini ada di kelas 6 atas nama yang kemarin digunting Pak Amhan. Itu anak itu sudah benar-benar tidak gimana ya? Sudah saya gimana kan masih seperti itulah, tidak berubah. Pada saat belajar mengerjakan tugas tidak, kemudian pada saat sedang kita ajak bahas, dia ngobrol seperti ini, kemudian saya memberikan hukuman tegak di kelas atau gimana, kemudian pendekatan lagi ngomong secara pribadi satu persatu, tapi sepertinya tidak berubah. Saya bingung gimana
ini ngatasin anak seperti ini. Siapa? Dino, Pak? Dino kemana itu, Pak? Dino 96 itu. Ini kok luar biasa sekali begitu. Tapi dia seperti itulah anaknya. Memang ada tingkat kemampuannya yang lain. Cuman saya agak bingung mengatasinya gimana anak ini. Sudah berbagai cara diterapkan, tapi sepertinya tidak berubah. Sampai sekarang saya bingung mengatasinya gimana. Itu saja yang jadi pikiran saya. Ada yang beberapa anak ada kan, tapi yang anak yang luar biasa ini tadi, saya sampai sekarang belum menemukan cara yang pas gitu. Itu saja yang ada di benak saya saat ini. Terima kasih Pak Rudi untuk sharing pengalamannya. Jadi mungkin kita rasakan juga di kelas ya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Sudah kita kasih nasihat, sudah kita beri masukan-masukan positif kepada anak tersebut, bahkan hukuman fisik seperti itu Pak Rudi ya. Masih hanya ini, masih beban itulah benci kita tuh ya. Masih beban, masih pengennya seperti itulah, dan nurut itulah gawenya. Nah itu tadi Pak Rudi, kita mungkin harus memahami kebutuhan dasar anak tersebut, kebutuhan dasar dia apa, gitu ya. Jadi kembali lagi ke kodrat alam anak tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yunisa tadi, apa yang mendasar tingkahnya seperti itu, tingkahnya seperti itu, Bapak Ibu. Sesuai dengan kodrat alamnya, anak tersebut kan bukan ada serta-merta dengan kita. Mereka ada keluarga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi keluarga itu merupakan pendidikan yang terpenting bagi anak tersebut. Pendidikan yang diberikan oleh ayah, ibu, dan anggota keluarga di dalam rumahnya itu akan membentuk karakter terhadap anak tersebut. Nah, kita mendalami apa kebutuhan yang dipengenin oleh anak ini. Mungkin dia kurang kasih sayang, ya kan? Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi seketika mereka tidak mendapatkan perhatian atau kebutuhan mereka di rumah, mereka akan melampiaskan di sekolah, akan nyari masalah, akan nyari perhatian seperti itu. Jadi tingkahnya seperti ingin diperhatikan seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sebisa mungkin mendalami bagaimana kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Kemudian bagaimana latar belakang keluarganya seperti itu Bapak Rudi ya. Biasanya anak-anak seperti itu memang latar belakang di keluarganya memang agak seperti apa seperti itu. Mungkin kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin karena bukan yang kurang kasih sayang, tapi karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja atau misalnya sibuk dengan urusan mereka sendiri untuk membahagiakan, katanya untuk membahagiakan anaknya, tapi pada dasarnya anaknya bukan membutuhkan itu saja seperti itu. Bukan membutuhkan secara materi, tapi secara motivasi, secara keinginan internal mereka harus dipenuhi. Jadi kita harus memahami apa kebutuhan anak tersebut. Yaitu tadi secara mendalam, perlahan-perlahan kita pahami, kemudian kita melakukan posisi apa yang pas untuk itu. Kalau seandainya seperti saya bilang tadi, posisi teman bisa menjadikan dia lebih baik, kenapa tidak kita coba seperti itu? Atau misalnya posisi pemantau lebih baik untuk diterapkan pada anak tersebut, kita bisa melakukannya. Itu Pak Rudi, mungkin itu tambahan sharing pendapat dari saya. Kalau Bapak Ibu ada tambahan atau ingin menyampaikan tanggapan, kami persilakan. Cukup Bapak Ibu? Sama sepertinya yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu ya. Yang jelas ketika kita ingin memperbaiki siswa kita harus memperbaiki diri kita dahulu. Ketika kita ingin mendisiplinkan siswa kita harus disiplin terlebih dahulu. Datang jam 7, oke, kita datang jam 7. Seperti itu. Jadi jam 7 ada di sini. Kita masuk kelas tepat waktu. Ya kita juga harus seperti itu. Sebelum siswa pembelajaran dimulai, kita masuk ke kelas. Jadi siswa mengikuti kita. Kalau seandainya seperti itu, tidak akan ada lagi siswa itu yang
keluar ketika pergantian kelas. Makanya tadi ada keyakinan kelas itu toleransinya 5-10 menit. Misalnya kita berjalan dari kelas Tojo 1 ke kelas 9-11 misalnya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak mendisiplinkan diri kita, siswa kita juga tidak akan disiplin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memperbaiki diri kita, kemudian berusaha supaya kita menjadi yang lebih baik, karena yang kita hasilkan ini adalah produk yang nantinya akan menggantikan kita, yang akan meneruskan cita-cita kita. Bukan produk kalau misalnya seperti dokter itu orientasinya sehat Pak ya, sembuh Pak ya. Nah kalau kita tidak tahu ini nanti mau jadi apa, anak yang kita didik ini mau jadi apa, belum tentu anak yang tadinya nakal di sekolah ini nantinya akan jadi penjahat atau misalnya jadi apa, seperti apa. Siapa tahu banyak yang kejadian seperti Bu Yuni saya. Di sini dianya seperti apa, tahu-tahu dia jadi dosen, dia jadi S3 di UNY situ. Nah kemudian ada yang jadi polisi. Seperti itu Bapak Ibu, kita tidak tahu produk apa yang akan kita hasilkan nantinya. Tapi kita harus membekali dia, kita menanamkan kepada anak didik kita karakter-karakter yang baik. Nanti seandainya mereka sudah jadi apa, mereka akan ingat dengan apa yang kita tanamkan kepada mereka. Mari kita sama-sama Bapak Ibu belajar memperbaiki diri, kemudian kita sama-sama menerapkan apa yang sudah dijelaskan, sudah kita saksikan bersama-sama tadi, bagaimana posisi kita, bagaimana kita merestitusi, kemudian menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang berakhlak dan memiliki disiplin positif. Saya kira cukup ya Pak Amhar ya. Oke. Saya kembalikan kepada Ibu Vera. Ya, terima kasih kepada Ibu Herma Yulia. Cukup ya Bu ya? Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersempat hadir dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber Ibu Herma Yulia dapat memberikan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya sebagai moderator menutup kegiatan ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.